coy, balik lagi bersama gue Empau di channel Bacot. Seperti biasa, email-email kalian sudah masuk ya, untuk dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Anjas, berat banget kalau kayak gitu. Oh ya, untuk sebelumnya, karena ini bulan Ramadan, gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang tidak menjalankan ibadah puasa, jangan rebutan takjil ya. Mohon maaf nih, kehabisan takjil mulu nih kan. Lawannya udah banyak soalnya rebutan takjil gitu kan. Oke, mungkin langsung aja ya, dari pertanyaan pertama. Email dari amanda.99@gmail.com, yaitu pertanyaannya, Bang, kalau satu agama ibadah bareng itu biasa. Oh, maksudnya kalau satu agama itu ibadah bareng itu biasa gitu kan. Tapi kalau 5 agama rebutan takjil, yang menang siapa ya? Katanya. Apa ini pertanda kita harus latihan sprint sebelum Ramadan? Enggak dong, enggak sampai segitu ya dong. Jadi apa ya, mungkin ya positive thinkingnya aja gitu kan. Kayak istilahnya 5 agama ini tertarik dengan adat agama Islam gitu, agama kita gitu kan. Jadi mereka tuh tertariknya karena ketika bulan puasa itu kan pasti jalanan tuh penuh dengan makan-makanan, cemil-cemilan, apalagi yang enak-enak banget bikinnya gitu kan, gorengan segala macam, cemilan. Nah itu mungkin agama lain tertarik karena wah, baru kali ini kayak istilahnya bulan ini di jalanan tuh penuh dengan makanan dan mereka tuh pengen banget gitu tuh makanan itu. Jadi makanya mereka rebutan takjil gitu. Bukan karena mungkin ya yang orang-orang sana ngeborong makanan itu, dan mungkin yang agama Islam pas datang ke situ nggak kebagian, ya wajar karena udah diborong sama agama lain misalkan gitu. Cuman is okay, itu juga berarti kan secara tidak langsung agama lain juga membantu agama Islam yang berjualan itu gitu. Jadi membantu yang jualan itu untuk diborong semuanya gitu kan. Jadi mereka punya uang untuk kayak istilahnya beli baju lebaran atau untuk makan lagi, untuk buka puasa lagi gitu kan. Nah itu positive thinkingnya aja begitu ya kan. Karena ya kita nggak bisa nyalahin semuanya cowok ya, namanya agama Islam kan toleransinya paling tinggi ya menurut gue. Jadi kayak istilahnya wajarkan saja misalkan takjil kita tuh habis sama mereka gitu. Jadi nggak apa-apa, itu juga untung buat agama Islam juga kan. Jadi ya sama-sama menguntungkan lah. Kalau kita nggak kebagian ya udah, kita beli yang lain aja atau nggak bikin sendiri. Itu lebih worth it sih kalau bikin sendiri. Jadi gitu ya bang ya, nggak perlu lah nyampe latihan sprint, capek juga kan latihan sprint tiap hari, gila. Oke lanjut, dari Nadia@angelica@gmail.com. Pertanyaannya yaitu, Bang, setan katanya diikat pas Ramadan, tapi kok masih ada ya yang ngajakin bukber tapi jam 12 siang di warteg. Ini setan mana ya? Ini setannya yang bocor atau emang teman saya yang setannya gitu. Oh maksudnya gini, jadi kayak dia itu, si Mbak Nadia itu lagi puasa nih kan emang iya sih Ramadan itu setan itu pada diiketin kan sementara sebulan, karena ya supaya tidak menggoda kita gitu kan. Tapi ada aja temen yang kayak setan gitu, kayak istilahnya temen ngajakin buka bersama tapi jam 12 siang, entah di warteg biasanya kan, pasti di warteg sih karena itu tempat tertutup ya, atau enggak di restoran mall gitu yang emang buat non muslim tapi kita ikutan gitu padahal kita muslim gitu kan. Kadang kayak gitu ada yang menurut gue sih sebenarnya emang setannya udah diikat. Nah temen lu nya itu yang kelebihan dari setan kan lo tau sendiri kan, istilahnya setan juga bingung kan sama manusia, kayak istilahnya ini orang belum gue godain tapi udah ngelakuin hal itu gitu tuh, padahal gue belum godain gitu tuh, istilahnya gitu. Kayak istilahnya manusia tuh unik sih, kayak istilahnya dia bisa jadi lebih licik dan lebih jahat daripada setan, dan bisa juga lebih baik dan lebih penurut lah istilahnya. Kayak
lebih dari malaikat gitu tuh. Manusia itu bisa jadi apa aja cowok, makanya disebut makhluk paling sempurna itu ya mungkin kayak gitu. Jadi ketika dia ngelakuin kejahatan ya kadang setan juga bingung, kayak istilahnya gue belum ngasih ide lo tapi lu udah ngelakuin hal itu gitu tuh. Jadi manusia itu bisa lebih dari setan, bisa lebih jahat dari setan, bisa lebih baik dari malaikat. Itu sih menurut gue. Jadi ya mungkin temen lu udah jadi bangsanya setan ya, nggak tahu gue, mungkin kayak gitu. Jadi ya wajarin aja. Kalau emang dasarnya lu imannya kuat, nggak mungkin dong lu tergoda ya kan. Tapi kalau iman lu kuat, pasti kuat kok nahan untuk nggak ke warteg itu ini. Cuman gue sampai sekarang belum nemu tuh info warteg yang buka di mana gitu. Siapa tahu ya kan. Gitu. Enggak bercanda. Oke, lanjut. Email dari sally.mlg@gmail.com. Pertanyaannya, Bang, kalau di dunia ada orang yang sering batalin puasa karena nggak kuat, di akhirat mereka disuruh ganti atau cukup bayar denda pakai kata maaf ya Allah? Anjir, jauh banget nih pertanyaannya. Gue belum pernah ke akhirat juga ya kan. Dan di Al-Quran pun mungkin ada, cuma gue belum baca itu. Jadi kayak istilahnya, kalau di dunia orang yang sering batalin puasa karena nggak kuat, di akhirat maka disuruh ganti atau cukup bayar denda nggak ya? Apa ya, kayak istilahnya mungkin disuruh ganti, tapi kan sebenarnya disuruh gantinya pas di dunia kan, kayak istilahnya lo hari biasa harus puasa, harus bayar itu. Jadi di Islam itu misalkan lo di bulan Ramadan kadang nggak kuat karena pekerjaan lo, atau dengan misalkan cewek karena haid ya kan, pasti boleh dibayar ketika setelah bulan puasa, terserah mau kapan aja. Cuma misalkan kan sebulan tuh 30 sebulan 30 hari ya kan, misalkan lo bolong 7 hari, nah ya lo harus gantinya 7 hari setelah bulan Ramadan, tapi bebas waktunya kapan aja. Setahu gua kayak gitu bisa dibayar. Cuma kalau udah di akhirat, misalkan udah keburu dipanggil dan lo banyak utang puasanya, ya mungkin disiksa dulu kali ya, dikit. Disiksa dulu, entah dikit entah banyak, pasti disiksa dulu. Karena ya mungkin setahu gua umat muslim itu, walaupun dia umat muslim yang katanya notabene pasti masuk surga, cuman kita itu bakal masuk neraka dulu. Dicuci dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya, dibakar. Ya misalkan dosa lo banyak, ya lo agak lama lah di neraka gitu kan. Cuma kalau lo sedikit dosanya ya mungkin agak bentar. Cuma kan lo tahu sendiri, satu harinya di akhirat itu berapa bulan atau berapa tahun, kita nggak tahu, karena di sana lebih lambat cok katanya. Makanya bingung kan lo, sama aja. Makanya maksud gua ya emang Allah juga maha pemaaf juga kan, tapi kan kita nggak ada yang namanya penghapus dosa ya. Jadi kayak ya kita ikhtiar aja, sholat tobat atau tobat lah istilahnya, tobat. Entah nanti masuk surga atau masuk nerakanya kita lihat nanti aja pas sudah meninggal, karena kita nggak tahu cok, masih ambigu. Oke, lanjut. Email selanjutnya dari lina.zone@gmail.com. Zone maksudnya zone aja. Pertanyaannya, Bang, kalau orang yang sering gibah di dunia, nanti di akhirat disiksanya diapain ya? Apakah bakal jadi MC untuk ngungkapin dosa-dosa orang lain? Enggak gitu cok. Enggak gitu aja, itu jangan banget sih. Jadi maksud dia tuh, kalau orang sering gibah tuh di neraka itu pasti dijadiin MC untuk ngebacain dosa-dosa kita gitu kan. Enggak gitu cowok aja. Emang iya sih, gibah itu kan kayak istilahnya menghakimi dosa seseorang di dunia gitu ya, kayak gibah aja kan. Gibah itu kayak gitu. Jadi ya kita juga nggak tahu ya, mungkin pasti yang disiksa mulutnya sih. Orang-orang gibah itu disiksa mulutnya pasti. Cuma kan nggak dijadiin MC juga cowok, itu udah ada tugasnya malaikat yang ngungkapin semua dosa-dosa kalian, yang ngungkapin pahala kalian semua, itu ada petugasnya. Nggak perlu manusia, nggak perlu
malaikat itu lebih dari manusia kan, kayak istilahnya lebih kuat juga kan, jadi kayak nggak perlu. Kalau yang orang gibah jadi MC, gue mau aja. Karena gibah itu seru kan. Gue mau ditawarin misalkan di akhirat gue dijadiin MC untuk ngumumin dosa-dosa kalian. Wah, gue paling nomor satu sih yang paling maju. Pengen banget gue, cuman nggak bisa kayak gitu coy. Itu udah ada tugasnya ya. Jadi menurut gue kayak gitu coy. Dan ya nggak baik juga gibah, nggak boleh. Ditambah sekarang bulan puasa, oke? Jadi kalau nongkrong malam-malam walaupun udah buka, itu jangan ngegibahin orang. Mending gibahin kayak kerjaan lu gimana ya kan, gimana ya kerjaan lu gini atau enggak apalah gitu. Pokoknya yang bertentangan dengan ngomongin manusia, mending ngomongin benda mati, apa kayak mobil kayak motor kayak banyak kan, kayak topik di dunia itu banyak cowok, entah negara kayak negara pasti ngomongin orang juga, enggak maksudnya ngomongin ya ular kayak hewan gitu kan, gue punya ular sih ada di situ, atau enggak apa kucing ya banyak lah. Oke lanjut, email terakhir ya dari clara.glowing@gmail.com. Oh siap Mbak Clara Glowing aja. Pertanyaannya, Bang, bidadari surga tuh katanya kan cantik-cantik ya, itu tuh pakai skincare apa ya, atau natural aja? Kalau pakai tolong kasih tahu dong produknya biar kita bisa PO dari sekarang. Pertanyaan tolol. Jadi apa ya, ibaratnya kayak gunanya tuh nggak pakai rahang gitu kan. Ya malaikat anjir, malaikat ya kali pakai skincare buat apa? Malaikat lagi, sorry. Nih bidadari pakai skincare apa cowok? Mungkin skincare dia juga air wudhu gitu kan. Nah makanya ada sebutan kayak lu pengen cakep atau pengen cantik tuh ya sering-sering wudhu aja gitu kan. Cuma menurut gue ya bidadari itu cantik karena diciptakan sama Tuhan untuk ya lu ketika lu masuk surga dan lu butuh cewek yang cakep, jadi ciptain lah bidadari gitu kan. Ya karena di dunia misalkan lu nggak dapet jodoh atau apa, ya bidadari itu yang bakal nemenin lu di akhirat gitu kan. Kenapa diciptainnya cantik dan natural? Ya karena Allah bisa buat itu, nggak perlu Tuhan itu kayak istilahnya nih lu biar cantik dulu nih pakai skincare gitu kan merek ini, kagak cowok, itu langsung otomatis ya kan, auto aim kalau kayak gitu. Jadi lo mempertanyakan hal-hal yang nggak perlu ditanyakan gitu kan, kayak istilahnya ya udah bidadari ya cantik aja. Ada kan manusia juga ada yang cantik tanpa skincare gitu kan, tanpa make up ada sebenarnya, lo aja yang nggak pernah nemu gitu kan, jadi sulit gitu. Ya mungkin itu pertanyaan terakhir ya guys ya. Sorry juga kalau jawaban gue rada ngamplong atau ngasal. Intinya ya pertanyaan ini mentang-mentang lagi bulan Ramadan aneh-aneh juga ya kan. Gue bingung jawabnya, apalagi tentang agamis gitu kan luas ya, dan gue nggak bisa memperdebatkan hal itu gitu. Jadi mohon maaf. Thank you juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga puasanya jangan bolong-bolong, ibadahnya ditingkatin lagi, sama sedekahnya juga untuk orang-orang yang di pinggir jalan ketika mereka nggak punya uang atau nggak punya makan untuk buka puasa, ya kasihlah sedikit, ya kasihan juga kan, manusiawi aja gitu. Nah mungkin segitu aja. Jadi thank you untuk semuanya yang udah nonton. Gue juga mengucapkan selamat hari Ramadan. Jadi cut.